Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Ustadz Kocak, yang kini alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bersiarah ke sebuah patilasan, di mana di tempat ini merupakan tempat pertapaan sekaligus pasarian Ratu Epuh atau yang disebut dengan air mata ibu. Tempat ini terletak di sebuah desa Buduran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan. Nah, sahabat sekalian, sebelum berlanjut, alangkah lebih baiknya berikanlah dukungan kepada channel ini agar supaya kedepannya lebih memberikan hal yang lebih inspiratif, bermakna dalam kehidupan kita. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memasuki ke area di mana Ratu Epuh disemayamkan, tentu kita terlebih dahulu harus memasuki sebuah gerbang. Gerbang pertama itu bertulisan air mata, dan kita harus melalui beberapa anak tangga sampai jalan lurus menuju gerbang kedua. Nah, setelah gerbang kedua, maka kita akan berjumpa dengan penjaga atau yang dikenal dengan juru kunci. Sehingga pada waktu itu saya sempat berbincang-bincang dengan beliau, sedikit meminta penjelasan siapa sih sebenarnya Ratu Ibu, serta mengapa dinamakan Ratu Ibu. Yuk simak penjelasan beliau berikut ini. Dari Sunan Giri. Pola cerita ki asal usul itu. Akan toneka buat atapa. Iki. Atapa sampai Dukale. Amun selake neka buat neneng Mataram. Mataram. Coba ini. Coba dengar. Ada sampai terbangki Nabi Khidir alaihi salam sampai meneteskan air mata sampai banjir di tempat wafat juga di tempat. Oh. Pas Kocak air mata. Air mata. Iki. Nyama aslinya kayak itu apa sih? Ratu Epuh Sarifah Ambani binti Pangeran Rombo. Oh, iki. Dari Sunan Giri. Aslinya. Kamu nyambut di kuker, kelingking kuning. Putri Kuning ada sih kan. Dan badan yang ikut kene kasang Apollo sareng Raden Sugoro yang Iki. Kan gak disap pasarinan Putri Kuning kan. Pola saya kan itu ngening. Matikan sampang nikah matuana. Matuana nikah. Matrona air mata ibu. Yang kotorna Raden Prasena bayangkan oleh Sultan Agung ke Mataram. Kan Sultan Mangkubono ke satu cakaran ratu. Brawijaya ke lema. Nah, yang kat oleh Sultan Agung sampai masa Bumbektoh sampai datang dari Ketno sampai wafat itu kan ya satu kan. Ika itu makam cuma situ kalau situ. Ano? Kebanyakan kan gitu. Kepada putaran cakaran dua. Pada boleh ya karena tempat Raden sedingkap. Raden Jurit namanya. Ada. Panjenengan asli kan itu. Abin anon kato, sebut kato. Abin malaki kanan. Oh, saya jaga kayak itu. Mana bisa beluna panjenengan pasira? Putih. Oh, anu na sampean juga. Dari apa yang disampaikan oleh beliau juru kunci barusan, saya dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa Sang Ratu Epuh atau nama aslinya Sarifah Ambani itu merupakan
keturunan kelima dari Sunan Giri yang kemudian diperistri oleh Cakraningrat yang merupakan penguasa Madura atas titah Sultan Mataram. Walaupun sang Cakraningrat ini dititahkan untuk menjadi penguasa di Pulau Madura, ia masih dibutuhkan di Mataram, sehingga harus selalu pulang pergi Madura, Mataram, Madura, Mataram, sehingga membuat istrinya sering ditinggalkan di Madura. Melihat keadaan yang demikian, sang istri itu merasa terguncang, merasa sedih karena sering ditinggalkan oleh suaminya, sehingga ia memutuskan untuk melakukan pertapaan di sebuah bukit, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya suaminya dalam melaksanakan tugas diberi keselamatan serta dapat mengemban titah yang diberikan oleh sang sultan. Tak hanya itu pula, Syarifah ini melakukan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya anak sampai 7 keturunannya dijadikan penguasa di Pulau Madura. Selang beberapa saat kemudian, sang suami pulang dari Mataram disambut bahagia dan gembira oleh sang istri. Sang istri pun bercerita dan tentang keinginannya agar supaya keturunannya tetap dijadikan penguasa di Pulau Madura sampai 7 turunan. Mendengar pernyataan yang demikian, sang raja sangat kecewa karena istrinya menginginkan 7 keturunannya atau sampai 7 keturunannya jadi seorang penguasa. Melihat kekecewaannya, sang suami, setelah suami kembali lagi ke Mataram, maka sang putri ini memutuskan untuk kembali ke bukit di mana dulunya atau awalnya ia bertapa. Disitulah beliau melakukan pertapaan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya suaminya tetap diberikan kesehatan, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari segala hal-hal yang dapat menghalangi titah atau apa yang dibawakan oleh sang sultan kepada beliau. Nah, sampai disitulah sang istri itu melakukan munajat, bermohon kepada Allah Ta'ala atas dosa-dosa yang dilakukan terhadap suaminya. Ia telah membuat sang suami kecewa terhadap apa yang dilakukannya, sampai beliau, sang Syarifah ini wafat di bukit tersebut, sehingga beliau juga disemayamkan di tempat tersebut. Di air mata ibu ini, di area lokasi di situ banyak makam-makam kuno, ada 3 tingkatan, sedangkan patilasan atau pasarian sang putri atau Ratu Ibu itu terletak di paling utara, dan disitulah yang sering dikunjungi oleh para pengunjung. Salah satunya tentunya untuk tawassul kepada beliau, karena beliau dianggap atau memang beliau itu adalah orang-orang yang solihah, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat sekalian, mungkin sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Manakala ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan atau bahkan salah, mohon diperbaiki, diberikan koreksi yang baik, sopan,
dan seterusnya. Demikian, semoga kita jumpa lagi pada hal yang inspiratif lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.